Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan anxieties psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan mencoba menyampaikan tentang perbedaan asam lambung yang biasa ya sama asam lambung yang sangat luar biasa gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi memang karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, banyak sekali teman-teman yang bercerita gitu teman-teman ya. Pak, kenapa ya saya punya asam lambung tetapi ini sudah beberapa bulan tidak sembuh, sudah ada yang 7 bulan, sudah ada yang 8 bulan. Itu banyak yang belum sembuh juga. Tetapi mereka itu menceritakan, Pak, saya itu punya tetangga yang mempunyai asam lambung, tetapi kenapa dalam jangka waktu 1 bulan atau bahkan kurang dari 1 bulan itu mereka sembuh katanya gitu ya. Kenapa Pak seperti itu katanya gitu ya. Nah, sebetulnya bukan di tempat kalian saja gitu ya teman-teman, yang mempunyai asam lambung itu banyak sekali ya. Termasuk di daerah saya juga banyak sekali orang-orang yang terkena gangguan asam lambung gitu ya teman-teman ya. Nah, kenapa orang lain bisa mudah mengobatinya atau bisa mudah menanganinya, bisa mudah menyembuhkannya dalam jangka waktu tempo 1 bulan juga sudah sembuh. Tetapi kalau kita termasuk teman-teman mungkin ya yang agak lama gitu, kenapa bisa lama penyembuhannya, kenapa bisa seperti itu? Tonton videonya sampai habis biar kalian itu mudah mengerti dan mudah memahaminya. Nah itu teman-teman ya. Nah sebelum videonya saya lanjutkan, seperti biasa teman-teman ya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus meng-share tentang seputaran asam lambung dan anxieties psikosomatis terhadap kalian gitu ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga tekan juga tombol loncengnya sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru, karena saya itu akan terus meng-share tentang seputaran asam lambung dan anxieties psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis. Minimal bisa memberikan motivasi buat kalian gitu ya teman-teman, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sedang merasakan gundah gulana, merasakan sensasi-sensasi tentang seputaran asam lambung dan anxieties psikosomatis yang sangat tidak nyaman sekali. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Itu banyak sekali yang nge-DM ke saya, banyak sekali yang ngechat ke saya, Pak, saya kok asam lambungnya lama sekali sembuhnya, tetapi tetangga saya itu 1 bulan dia sudah sembuh gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Tetapi ketika saya tanya tetangganya pakai obat apa, ternyata mereka itu hanya minum obat-obat biasa. Tetapi kalau saya sudah berbagai macam obat apapun yang saya konsumsi, bahkan herbal ternama pun, bahkan sampai ke dokter ternama pun tidak kunjung sembuh gitu ya teman-teman ya. Nah itu jadi untuk sembuhnya itu agak lama gitu ya teman-teman ya. Nah patut ke teman-teman ketahui juga bahwa di tempat kalian, bukan di tempat kalian saja sih ya, yang orang-orang yang terkena gangguan asam lambung itu banyak sekali ya. Termasuk di tempat saya itu banyak sekali ya, tetapi sekarang sudah banyak yang sembuh, banyak ya, dan temponya beraneka ragam teman-teman ya. Dan kebanyakan di sini yang sembuhnya itu ada yang 1 bulan, bahkan ada yang kurang dari 3 bulan. Nah kenapa seperti itu gitu teman-teman ya? Patut kalian ketahui ya, untuk asam lambung itu ada 2 golongan teman-teman ya. Ada 2 golongan. Yang pertama itu asam lambung biasa ya, asam lambung biasa. Nah yang kedua itu asam lambung yang sangat luar biasa. Nah asam lambung yang biasa itu seperti apa? Yang cuman sensasinya, yang terkenanya itu cuman asam lambung saja ya, itu medisnya ya, itu medisnya. Jadi asam lambung itu sebetulnya medis ya, penyakit medis yang sangat biasa sekali gitu teman-teman ya. Hal yang sangat biasa untuk asam lambung itu. Nah itu untuk asam lambung biasa ya, asam lambung saja. Paling sensasinya cuman begah, kemudian ulu hatinya terasa tidak nyaman, kemudian kadang dada terasa panas, perut terasa panas, dada terasa panas, kemudian sering mual. Cuman itu aja, itu yang asam lambung yang biasa gitu ya teman-teman. Nah sekarang yang golongan kedua itu asam lambung yang sangat luar biasa sekali.
Nah itu teman-teman ya. Kenapa asam lambungnya sangat dikatakan sangat luar biasa sekali? Karena orang yang terkena gangguan asam lambung GERD anxieties psikosomatis, orang yang terkena asam lambung itu yang biasa, itu asam lambungnya menjadi luar biasa. Itu kalau seandainya sudah mulai ada yang nempel namanya anxieties psikosomatis. Nah itu teman-teman, jadi asam lambung itu sebetulnya hal yang biasa. Sudah saya ceritakan di video-video sebelumnya ya, bahwa kita itu terkena dua gangguan teman-teman ya. Asam lambung yang satu, yang keduanya psikisnya gitu teman-teman ya. Jadi kita itu kena dua gangguan. Yang pertama gangguan medis ya, asam lambungnya kita terkena gitu ya teman-teman, terganggu ya. Dan itu bukan penyakit teman-teman, itu hanya gangguan gitu teman-teman ya. Yang kedua gangguan psikis ya, gangguan pemikiran. Gangguan pemikiran itu bukan kaliannya gila, bukan ya. Jadi gangguan psikis di sini kalian itu hanya salah berpikir saja gitu ya teman-teman ya. Salah berpikir yang harusnya kalian berpikir wajar, tetapi karena memang ada trauma tersendiri, akhirnya kalian itu berpikirnya yang tidak wajar, berpikirnya hal yang lain-lain. Nah itu teman-teman ya, contoh lah kalau misalkan kalian terkena dua gangguan, itu yang pertama gangguan asam lambung, yang kedua itu gangguan psikisnya. Ketika kalian merasakan gangguan medis, sensasinya dari medis gitu teman-teman ya, akhirnya pemikirannya jalan-jalan kemana-mana gitu teman-teman. Akhirnya menimbulkan rasa cemas, menimbulkan pemikiran yang salah. Dan pemikiran yang salah itu membuat kalian itu cemas. Kenapa? Biasanya pemikiran-pemikiran salah itu pemikiran-pemikiran yang berarah ke bahaya. Nah itu jangan-jangan saya ini akan mati sekarang nih, jangan-jangan penyakitnya bertambah lagi, aduh ini apa lagi. Nah itu pemikiran-pemikiran yang salah. Nah itu teman-teman ya, jadi patut kalian ketahui bahwa asam lambung itu medisnya cuma 1% teman-teman ya, mudah diobati ya. Jadi kalau misalnya kalian cuma terganggu asam lambung saja, kalian cukup menjaga pola makan saja, ya sudah, nggak usah menjaga pola hidup, nggak usah menjaga pola pikir, nggak usah. Yang penyakit asam lambungnya, bukan penyakit ya, yang gangguan asam lambungnya saja, kalau misalkan menanganinya cuma di pola makan saja, that's it, sudah beres ya gitu. Jadi paling lama 1 bulan, paling sedikit sekitar 2 minggu 3 minggu itu sudah beres. Nah tetapi kalau misalkan sudah terkena gangguan anxiety psikosomatis, baru di situ kita harus harus ada dua gangguan yang harus kita olah. Kenapa seperti itu? Itu akan menjadi sangat luar biasa sekali. Kenapa? Kalau misalnya sudah terkena 2 gangguan, itu kita akan agak lama juga gitu teman-teman, akan ada tempo juga, tetapi bukan berarti ini tidak bisa disembuhkan, bisa ya. Saya ini contohnya gitu, dan banyak sekali channel-channel tentang seputaran asam lambung dan anxieties psikosomatis ini sampai sekarang itu sudah membaik, sudah sembuh total. Dan banyak sekali sekarang itu bermunculan tentang youtuber yang kontennya tentang seputaran asam lambung. Nah seharusnya itu menjadi patokan buat kalian bahwa asam lambung dan anxieties psikosomatis itu bisa disembuhkan dan tidak berbahaya. Nah itu teman-teman ya. Nah kenapa kita terkena gangguan 2 gangguan ya. Yang pertama asam lambung, yang keduanya itu psikisnya. Kenapa kita punya gangguan? Karena kita itu orangnya itu sangat perasa teman-teman ya. Sangat perasa sekali. Jadi ketika ada sensasi asam lambung, kemudian sensasi yang pertama, ketika pertama kalian merasakan sensasi asam lambung yang tidak nyaman, itu serasa mau mati. Nah itu tertanam dalam pikiran kalian gitu ya teman-teman ya. Itu menjadi trauma tersendiri buat kalian ya. Kenapa menjadi trauma? Yang namanya kematian itu tidak kita inginkan teman-teman, tidak kita inginkan. Sementara waktu pertama kalian mengalami gangguan asam lambung GERD anxieties psikosomatis, asam lambung ya, nah itu kalian merasakan sensasinya itu seperti mati, seperti mau mati. Nah itu yang kalian takutkan, dan ketakutan itu menjadi trauma tersendiri. Akhirnya kesininya ketika kalian ada sensasi asam lambung yang membuat tidak nyaman, akhirnya berpikirnya yang lain-lain lagi. Waduh, jangan-jangan ini mungkin sudah jadi cerita saya, sekarang mungkin menjadi akhir dari hidup saya, mungkin hari ini akan saya mati. Nah itu pemikiran yang salah. Nah itu teman-teman ya. Jadi makanya titip buat teman-teman semua, titip ya, apapun sekarang sensasi yang sedang kalian rasakan, nggak usah khawatir lah. Nggak usah khawatir, semuanya toh bisa disembuhkan. Cuman kalau seandainya kalian sudah terkena anxieties psikosomatis,
ya kalian harus bersabar. Karena apa? Karena untuk asam lambung dan pemikiran itu sangat berkaitan sekali. Kalau seandainya pemikirannya kita tidak terkena di awal, itu cuma asam lambungnya saja, mungkin cuma 1 bulan itu kalian bisa sembuh. Tetapi kalau misal sudah terkena anxieties psikosomatis, itu kalian ada temponya. Kenapa seperti itu? Ketika kita cemas, pemikirannya kita salah, asam lambungnya akan meningkat lagi. Asam lambungnya sudah beres gitu ya teman-teman ya, pemikirannya salah, ininya akan naik lagi. Begitu juga sebaliknya. Jadi itulah yang disebut dengan lingkaran tidak benar gitu. Lingkaran, kalau orang-orang bilang itu dikatakan lingkaran setan ya. Pemikirannya beres gitu ya teman-temannya. Ketika pemikirannya beres, pemikirannya benar, tapi ketika asam lambungnya ada lagi, ini juga nanti akan terbawa. Begitu juga kalau misalkan ininya lambungnya sudah beres, tetapi kalau misalnya pemikiran yang ngaco, ininya akan terjadi lagi. Nah itu, jadi kalian itu harus bisa mengimbangi ya. Mengimbanginya seperti apa? Orang lain kan selalu bilang ya, berpikirlah positif, berpikirlah positif. Nah, berpikir positif itu seperti apa? Berpikir wajar, teman-teman. Nah, itu ya. Jadi pahaminya ke sana ya. Jadi ketika ada sensasi apapun yang sedang terjadi, dari macam lemas, kelayangan, mata buram, dada panas, perut kembung, itu kalian jangan berpikir yang negatif, jangan berpikir yang lain-lain, berpikirlah wajar. Oh wajar ya, saya mengalami kembung karena sedang banyak gasnya gitu ya teman-teman ya. Dan kalau misalkan pengen cara mengeluarkan gasnya itu ya harus minum air hangat pelan-pelan, biar nanti sudah sendawa atau kentut nanti kita enakan lagi gitu ya teman-teman. Jadi jangan berpikir yang aneh-aneh ketika ada kembung, itu kalian berpikirnya yang lain-lain. Waduh ini perutnya kembung lagi, jangan-jangan sudah masuk liver nih, jangan-jangan sudah kena ginjal nih, batuk ginjal lah dan sebagainya. Sudahlah, jangan berpikir ke sana. Ketika kalian berobat ke dokter, kemudian di check up, kemudian dokter mengatakan cuman terkena gangguan asam lambung, ya sudah, jangan mencari-cari penyakit yang lain ya. Dokter lebih pintar, dokter itu sekolahnya tinggi, dia itu menjalani pendidikannya itu sangat lama sekali. Jadi kalian harus percaya sama dokter. Ya sudah, kalau misalnya sama dokter dikatakan asam lambung, ya sudah, tapi ini rasa asam lambungnya sangat berat sekali ya gitu, sensasinya begini-begini, karena kalian terkena gangguan anxieties psikosomatis. Jadi pemikirannya yang salah. Nah itu, coba kalau seandainya pemikiran kaliannya tidak bermasalah, itu asam lambungnya akan menjadi hal biasa ya. Kalian psikisnya tidak akan terganggu, mungkin hanya 1 bulan. Nah itu teman-teman, jadi perbedaannya kalian gak usah bingung ya. Perbedaannya memang ada 2 perbedaan. Untuk asam lambung itu mungkin tetangga kalian yang sembuhnya mudah atau sembuhnya cuma 1 bulan, itu karena tetangga kalian mungkin hanya terkena asam lambung saja, pemikirannya nggak ngaco ya. Nah itu teman-teman. Dan untuk asam lambung istri saya juga pernah ya. Waktu itu istri saya itu pernah ya mengalami kembung, begah, mual. Ketika saya suruh berobat ke dokter dan kemudian dia itu dinyatakan asam lambung, waktu itu saya marah-marah sama istri. Makanya jaga, saya bilang, pola makannya, makanya jaga. Sampai saya itu marah-marah sama istri. Nah ini karena hidupnya tidak teratur, saya bilang gitu ya, pola makannya nggak teratur. Istri saya tersenyum. Kenapa repot? Orang yang kena asam lambung itu tidak semua orang psikisnya terganggu. Saya biasa-biasa saja. Ini paling juga 1 minggu beres. Dan ternyata memang benar, itu dalam jangka 2 minggu itu sudah beres. Dan dia itu sekarang sudah mulai nyuri-nyuri lagi, makan sambal lagi. Dan bahkan sampai sekarang saya selalu protektif sama keluarga. Ketika istri konsumsi sambal juga, itu saya selalu marah-marah, dan istri juga malah tambah marah ke saya. Jangan dikait-kaitkan untuk asam lambung itu berbahaya. Jangan dikait-kaitkan orang yang terkena gangguan asam lambung itu lama sembuhnya. Saya nggak terkena pikiran nggak terganggu pikirannya katanya. Jadi hal yang sangat biasa saja untuk asam lambung. Nah itu, jadi itulah menjadi patokan buat kalian gitu ya teman-teman ya. Ketika mungkin tetangga kalian terkena asam lambung, kemudian dalam jangka waktu 1 bulan sudah sembuh, kalian nggak usah iri, nggak usah berpikir hal yang lain-lain. Waduh itu asam lambung udah beres kok saya lama sekali sembuhnya. Waduh jangan-jangan ini bukan asam lambung, saya itu mungkin penyakitnya berat sekali. Nggak usah ke sana gitu ya teman-teman ya. Sadari saja bahwa kalian itu terkenanya itu 2 gangguan. Yang pertama medis, yang kedua psikis. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Semoga videonya itu bisa
membuat kalian itu berpikir wajar, jangan berpikir hal yang aneh-aneh, jangan menyesali hidup gitu teman-teman ya. Waduh, saya ini kok gini gitu ya teman-teman ya. Nggak usah kesana lah ya. Yang penting pahami saja, pahami, kemudian pelajari. Ketika sudah kalian paham, sudah mengerti, kalian akan berpikir wajar. Dan ketika sudah berpikir wajar, sensasi macam apapun kalian bisa menanganinya dengan tepat. Karena untuk seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis sangat banyak sekali dampaknya. Dan dampaknya itu sangat, teman-teman ya, dampak dari asam lambung dan anxiety psikosomatis itu sebetulnya dampak rumahan ya. Dampak rumahan, saya tekankan sekali lagi ya, dampak rumahan lah. Jadi dampak penyakit rumahan, bukan penyakit yang wah terlalu besar. Tidak teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Nanti ketemu lagi video saya di video selanjutnya tentang seputaran asam lambung yang lainnya lagi teman-teman ya. Semoga saja doa saya buat teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu sekarang cepat membaik, cepat sembuh lagi kayak dulu lagi. Karena memang kesehatan kita, kemudian keadaan kita yang dulu itu sangat kita rindukan. Makanya biar keadaan kalian yang dulu itu cepat kembali lagi, tetapkan saja 3P-nya ya. Pola makannya dijaga, pola hidupnya dijaga, kemudian pola berpikirnya juga dijaga. Mulai sekarang lakukan metode perbaikannya. Seperti apa? Sering jalan-jalan saja gitu ya. Selain menjaga 3P-nya juga, kalian harus mencari kebahagiaan. Nah, cara mencari kebahagiaannya gimana? Gampang. Lakukan aktivitas yang menyenangkan, kemudian lakukan hobi yang menyenangkan. Apapun hobi kalian selama itu menyenangkan, lakukan saja. Tetapi kalau misalkan banyak berbenturan dengan orang lain, Pak, saya itu kalau misalkan dilarang melakukan hobi ini, nggak usah lah, nggak usah pedulikan orang lain, ya. Yang penting kalian itu melakukan hobi yang menyenangkan. Catatan ya, belajar masa bodoh. Yang penting hati kita senang. Mulai dari sekarang, yang penting hati kita senang, gitu ya teman-teman ya. Dan kesenangan itu jangan sampai merugikan orang lain. Makanya belajarlah masa bodoh, nggak peduli dengan orang lain. Ini pengalaman saya ya. Ini sifat-sifat saya dulu ketika sakit ya. Akhirnya sampai saya membaik. Dulu saya nggak peduli sama orang lain mau menilai saya seperti apa, orang lain mau melihat saya seperti apa, saya nggak peduli ya. Yang penting saya melakukan kesenangan, karena kesenangan itu yang dirasakan itu bukan sama orang lain dan bukan dari orang lain, tetapi dari hati kita sendiri. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, karena hari ini saya akan jalan-jalan sambil melihat lagi salah satu warga yang butuh bantuan. Doakan saja supaya saya juga tetap sehat, agar bisa terus membantu orang lain, kemudian bisa menemani kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik. Nah itu teman-teman, doa saya juga, saya tidak setiap mengakhiri video, semoga saja kalian itu, doa dari saya, semoga saja kalian juga cepat membaik, cepat sembuh total, cepat kembali lagi kayak dulu lagi. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.